Selamat siang Gatrikers Indonesia, salam jumpa kembali dalam acara podcast webinar Waktu Indonesia Bincang Engineer yang diselenggarakan oleh Kagatrik UI. Seperti biasa saya Astrid Darmawan yang pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Engineer Bapak Ismet Ahmad Kartono ya. Kartono. Ini namanya Pak, namanya Jawa banget, tapi tadi saya berbincang-bincang dengan Bapak Ismet bahwa dia sebenarnya berdarah Minang dan lahir di Manado. Iya. Ya, kalau di acara podcast ini kita lebih memperkenalkan profil dari tamu-tamu kita. Bisa cerita tuh Pak, gimana tuh berdarah Minang tapi namanya Rahmat Kartono itu sangat Jawa banget gitu loh. Iya. Siap. Sebelumnya makasih Mbak untuk waktunya ya. Tapi dibilang pakar pembangkit enggak juga lah, praktisi aja saya. Ya tapi kan ahli. Jadi kalau alasannya kenapa nama Kartono padahal berdarah Minang, katanya biar orang Jawa bisa orang Minang bisa jadi presiden katanya. Oh. Ya, enggak, sebenarnya bukan itu, tapi emang cita-cita zaman dulu begitu ya. Pasti semua pengen jadi presiden kalau ditanya kan. Iya kan. Paling dokter kalau profesi, tapi kalau udah itu pasti ya orang nomor satu lah. Iya kan, gitu ya. Enggak, tapi memang kebetulan saja saya kebetulan lahir di 21 April 1977, itu pas Hari Kartini. Oh. Dan cita-cita ayah saya ketika itu pengen banget punya anak perempuan. Dan dokternya sudah menyatakan karena bahwa dulu udah kakak dua laki-laki. Di Minang kan kalau anak perempuan tuh kayaknya dinanti-nanti kan. Makanya akhirnya dikatakan oleh dokternya ini anak akan perempuan. Nah, karena bulan April lahirnya, maka ayah saya sudah menyiapkan nama Kartini. Wah. Tapi ternyata yang keluar cowok ya Kartono jadi. Tapi nggak apa kan kakaknya Bu Kartini juga. Iya, ternyata lebih keren ya. Ternyata Kartoni itu kalau saya dengar dari sejarahnya, ternyata ngebuka matanya Kartini adalah kakaknya Kartono ya. Itu dia yang memang menganjurkan waktu itu untuk mengungkapkan perasaan perasaannya. Dan juga membukakan pikiran wawasannya Kartini ya rupanya. Tapi ya seperti itulah. Nah, dan kebetulan saya lahirnya di Manado karena ayah sedang dinas di sana. Jadi saya cukup Indonesia lah. Darah Sumatera, nama Jawa. Melingkupi banyak kepulauan di Indonesia. Jadi Jawa, tadinya nyari istri Sumatera. Papua tadinya biar. Iya kan? Jadi lengkap lah. Lengkap. Nah, Pak Ismet itu dulu waktu dari apakah memang engineer itu memilih dulu Fakultas Teknik adalah cita-cita dari kecil atau memang karena tadi mungkin mengikuti profesi orang tua atau punya cita-cita saya pokoknya mau jadi engineer gitu kan. Iya. Memang dulu mungkin karena saya sering ya ikut dengan ayah. Kebetulan ayah dulu di PLN juga, di PLN, beliau itu sering tugas. Waktu penempatan saya, ketika saya SD itu beliau penempatannya di PLN Gandul. Sedang buat transmisi Jawa Bali 500 kV. Nah, sehingga saya di situ seringlah ikut dengan beliau. Atau suka kita kalau lagi liburan tuh jalan-jalannya tuh ke pembangkit gitu. Sekalian beliau dinas. Apa yang bikin menarik tuh ngeliat pembangkit? Iya, apa? itu mungkin karena zaman dulu kan di mana-mana kurang lampu ya. Mungkin kan kalau di pembangkit banyak lampu, asik juga gitu kan. Nggak tahu juga nih. Bener, di pembangkit itu yang menarik lah kan, karena ya kita jarang lihat ya satu pembangkit. Waktu itu kita pernah karena di sedang liburan, kita sering nginep di PLTU Suralaya. Kan di sana ada mesnya, jadi kita nginep di sana. Ya acaranya kunjungan ke PLTU gitu. Kan itu sangat sophisticated banget gitu ya, kita ngelihat pembangkit dengan sistem kontrolnya yang luar biasa, dengan berbagai pompa dan kawan-kawannya, generator gitu ya. Sehingga bayangan saya memang kayak kalau laki-laki keren kayak engineer. Gitu. Ya soalnya saya juga banyak dengar. Kalau saya kan elektro tapi bagian arus lemah. Kalau arus kuat tuh pada suka bilang biar kelihatan maco. Iya, kayaknya tuh cowok banget gitu. Cowok banget gitu. Tapi sebenarnya cita-cita saya malah dokter. Iya. Keinginan terakhir saya gitu ya pas lagi mau UMPTN, keinginan di hati itu malah jadi kok pengen jadi dokter gitu ya. Makanya
pada saat UMPTN pilihannya Yang pertama, oke. elektro UI, kedua kedokteran Pajajaran, yang ketiga kenapa hukum nggak- UI. Oh, kenapa nggak sekalian sama-sama gitu? Iya, makanya saya sebenarnya pengen kedokteran nomor 2. Saya pikir saya nggak mampu lah elektro UI gitu ya, cukup tinggi nilainya. Tapi entah kenapa ya itu qadarullah juga nyangkutnya di nomor 1 rupanya. Oh, oke. Oh, makanya ngambil daftar kedokteran Pajajaran mungkin takut kalau misalnya nggak masuknya paling nggak masuk. Nyangkut di sini lah gitu mungkin harapannya gitu ya, keinginannya dokter itu gara-gara nonton film Rano Karno dulu. Yang dia jadi mahasiswa kedokteran kayaknya keren gitu ya. Tapi ya kayak tadi mungkin ya orang tua saya sering ikut dengan kegiatan beliau gitu, jadi ada bayangan ya udahlah nggak jadi dokter manusia ya dokternya mesin-mesin aja kan. Oke, kita lanjutin. Jadi kita lanjutin cerita ya tentang riwayat pendidikan itu kan tadi ngambil di elektro UI, terus S2-nya ngambil di mana? Iya, alhamdulillah kebetulan ayah dulu juga alumni dari universitas di Jepang. Oke. Tahun 62 sampai 67 beasiswa pampasan perang, sehingga Nah, kalau udah kondisi umur segini nih dengan rambut putih ya agak mirip-mirip sih Jepang juga gitu. Iya, betul. Banyak yang bilang begitu. Iya. Makanya saya aman waktu di Jepang dulu itu agak aman, jarang di stop sama polisi karena dipikir orang mirip Jepang. Iya, karena matanya agak sipit sih sedikit. Nah, di tahun 62 itu sampai 67 ayah lulus di universitas di Jepang. Oke. Nah, sehingga beberapa kali ya seringlah ketemu dengan teman Jepangnya dan sebagainya, sehingga saya berkesempatan untuk lanjut Oke. kuliah di sana untuk S2 dan S3 saya. Itu jurusannya apa tuh? Jurusannya kebetulan lab mesin-mesin listrik kalau di sini ya, electric machinery lab di sana. Seperti itu. S3-nya juga? S3-nya kebetulan ya. Tadinya rencananya hanya S2. Oke. Oke, karena kita pikir kan di Indonesia kayaknya belum nyampe S3 lah ya kalau buat dunia kerja gitu ya, selain dosen ya atau peneliti. Pas di sana S2 selesai, tiba-tiba terlihatlah di sana tuh teman-teman yang masuk mereka yang sedang kuliah di Jepang itu hampir mungkin 90% lebih adalah mereka penugasan tugas sekolah dari kampus, dari BRIN, belum BRIN ya dulu, LIPI, BPPT seperti itu ya. S2-nya kan? S2-nya, tapi karena mereka buat kampus, mereka lanjut tuh. S2 langsung S3 gitu. Dan masih muda-muda gitu. Sehingga saya lihat, waduh, kok keren kayak gitu ya S3. Dan kebetulan bidang saya adalah motor-motor listrik dan generator, yang saya pikir lah teknologi ini Indonesia pasti perlu gitu, bukan teknologi yang masih jauh, mungkin nanoteknologi atau superkonduktor, motor dan generator, pompa, pembangkit pasti akan ada gitu. Mungkin butuh orang-orang yang agak paham di bidang itu, makanya saya izin ke orang tua kalau boleh saya akan lanjut S3 gitu. Karena juga melihat ya tadi teman-teman ini luar biasa gitu, mereka yang kuliah di Jepang tuh rata-rata muda-muda 30 tuh udah selesai karena emang tugas sekolah kan, tugas belajar dari kampus atau dari tempat penelitian gitu. Jadi, nah itu dari S2 ke S3 kan langsung ya, nggak balik dulu. Nah itu akhirnya kawinnya setelah itu atau? Nah, itu dia. Karena saya mukanya Jepang, kayaknya orang tua saya tuh takut kalau saya nyangkut sama orang Jepang. Padahal ayah saya pun dia lulusan sana, dia bisa bahasa Jepang gitu ya. Tapi tetap berharapnya tuh saya dapatnya sama orang Indonesia gitu kan. Sehingga untuk lanjut S3 katanya boleh, tapi nikah dulu. Jadi balik. Nah ini menikahnya sama istri yang memang pacaran waktu masih mahasiswa atau akhirnya? Ya dibilang pacaran mungkin enggak ya, dekat lah. Sempat dekat. Anak terus kuliah UI atau? Iya, anak ekonomi UI 96. Oke. Kebetulan kita lulus bareng dan kan saya 95, istri saya 96, sehingga kita beda 1 tahun. Tapi ya biasa kalau aktivis kan nggak boleh langsung ini ya lulus ya. Nggak boleh 4 tahun ya, 5 tahun.
Nggak, ini kan Pak Aisma tuh udah kuliahnya di Depok ya. Depok, udah di Kayak Depok. Kalau lain kalau waktu kita masih di Salemba, kalau saya di Salemba kan antara teknik sama ekonomi tuh seberangan gini, deket banget kan. Kalau ini kan agak jauh ya. Agak di Depok jauh, ya. tapi sebenarnya berseberangan. Jadi gimana? Tapi kan seberangan juga. Apa di danau itu? Cinta danau. Enggak, kalau ekonomi sama teknik kan masih Dekat, nempel. iya, tapi, Jadi deketnya Kalau dulu kan kalau di Salemba tuh bener-bener udah ya. pasti kelihatan ya. Kita ketemunya di kos-kosan. Oh, kos-kosan. Iya, kebetulan teknik sama ekonomi Kos-kosannya kos-kosannya kan bareng tuh di Kukusan. Kukusan. Jadi ya disitulah ketemunya. Makanya saya bilang gimana ketemunya. Kalau di Salemba emang pasti Udah pasti ketemu, ya berpapasan ya. Iya benar-benar. Itu pasti kalau itu karena duduk ya kita lihat-lihatan misalnya kan cuman begini aja pasti. Iya benar. Udah kampusnya di situ. Ya, kayak Pak Isma. Oke, Gitu. jadi sekarang kita lanjut ya kepada profesi riwayat profesinya. Jadi Siap. setelah lulus jadi lah di S1 lulus kan langsung pergi ya, nggak kerja dulu ya. Enggak. Jadi tandanya balik ke Indonesia pas sudah gelar doktor kan. Iya. Nah, waktu itu akhirnya bekerja di mana? Maksudnya apakah ke PLN tadi mengikuti jejak Bapak? Soalnya kan dari awal ngikutin jejak Bapak. Jadi mungkin habis pulang ya ikut jejak Bapak ya. Nah, itu dia memang saya waktu masuk S1 di elektro. Kebetulan waktu itu ayah sudah bekerja sudah ada di PLN ya, dan karirnya juga lumayan bagus sampai ke level direksi. Nah, disitulah hati nurani saya di zaman 98 tuh kan semangat idealisme lagi kenceng ya, bahwa nggak boleh KKN gitu kan. Sehingga pas di elektro itu saya nggak ngambil gatrik malahan. Oh, oke. Saya basicnya malah ya saya melihat bahwa sistem yang ada sekarang itu terakhirnya yang pasti dibutuhkan adalah kontrol. Makanya saya ngambil kontrol pada saat itu. Karena saya nggak ingin untuk masuk PLN. Karena bayangan saya kalau masuk gatrik itu dulu, ya apalagi ayah udah di PLN kan, ya pasti masuk PLN. Karena di situ saya terbayang juga oleh saya, karir ayah yang sudah bagus dari awal, dari nol lah dulu ya. Itu kalau saya masuk, apabila saya berlaku bagus, itu banyak orang akan lihat, anaknya. Anaknya direktur gitu kan, jadi maklum lah. Buruk jadi masalah ya. Pas buruk akan mencoreng nama ayah gitu kan. Jadi saya berpikir nggak usah lah saya kontrol. Walaupun akhirnya memang pas lagi mau ngambil skripsi, itu bidangnya udah kontrol pembangkit. Udah kontrol pembangkit. Saya dulu ke Python ngambil data untuk kontrol pembangkit. Dan akhirnya ya udahlah saya ngambil kontrol. Tapi ternyata pas di dalam lanjut S2 S3-nya masuknya ke lab motor listrik gitu kan, di situ juga ada kontrolnya sebenarnya. Dan memang akhirnya ya qadarullah lagi bisa bertemu dengan pengusaha yang sedang mengembangkan pembangkit listrik gitu. Ketemunya itu bagaimana itu Kang? Ya sekarang maksudnya kan nggak apa saudara atau siapa, maksudnya tokohnya ini tokoh investornya ya. Ketemunya gimana? Kan perkenalan di dalam keluarga atau mungkin dalam atau dalam itu perjalanan sekolah itu ketemunya gimana? Jadi memang agak lucu ya ceritanya, dan itu memang qadarullah lagi ya, di luar jangkauan juga. Jadi pada saat wisuda itu kebetulan orang tua saya juga hadir ke sana ya. Dan beliau ini wisuda Pak S3 ya. Itu memang mereka sudah berharap kepada saya, udahlah di Jakarta aja kerjanya gitu, walaupun dibanding di Jepang. Istri waktu itu ikut ke Jepang? Ya, istri jadi pas lagi lanjut S3 istri ikut ke Jepang. Nah, terus jadi dan saya juga dapat 2 anak di sana. 2 anak perempuan di sana, lahir di sana. Namanya Jepang. Yang satu Aisyah, tapi sebenarnya Aisyahnya itu adalah Ai dan Syah. Ai itu cinta, Syahnya tuh bintang gitu. Jadi bintang cinta lah, tapi pakai nama-nama Islami.
Baru yang kedua dan ketiga kita kasih nama Jepang Hikari, yang nomor 2, nomor 3 Kenzi gitu kan, biar agak-agak Jepang. Oh ini ya pokoknya nostalgia ya. Nostalgia, betul. Nah, di sana itu orang tua memang sudah sangat ingin agar saya Kembali ke Jakarta. ke Indonesia aja kerja. Nah, kebetulan saya bertemu dengan investor ini ya, yaitu Bapak Yusuf Kalla. Pada saat itu saya lagi jadi supir tembak KBRI. Di Jepang ya? Di Jepang gitu, karena memang saya kebetulan mahasiswa yang punya SIM Jepang. Jadi memang jarang mahasiswa yang punya SIM Jepang di sana. Dan saya suka membantu KBRI apabila lagi butuh supir. Kalau lagi banyak tamu, supir mereka tuh pasti kurang, sehingga mereka akan nyari mahasiswa atau masyarakat umum untuk membantu. Nah, pada saat itu pas kejadian hari tsunami di Jepang tahun 2011, bulan Maret ya, 2011. Saya juga nggak tahu kalau ternyata itu Pak Yusuf Kalla yang jadi tamu. Waktu itu tamunya Pak Yusuf Kalla dan Ibu, Pak Aksa Mahmud dan Ibu, Pak Sofyan Wanandi dan Ibu. Mereka Pak JK itu lagi ada undangan untuk penyerahan kehormatan di Hiroshima sebagai pakar perdamaian lah pada saat itu. Nah, hingga pada hari Jumat beliau itu ada di Tokyo dan saya jadi supirnya. Terjadilah tsunami yang harusnya Pak JK itu kami antar ke satu tempat kunjungan, tapi tidak jadi karena ada tsunami dan gempa di Tokyo. Nah, baru besoknya hari Sabtunya Pak JK pulang, yang harusnya saya anterin dari hotel ke bandara hanya 1,5 jam, ini 15 jam. Ya, karena tsunami dan gempa, sehingga listrik mati, jalan tol ditutup, sehingga semua kendaraan itu di jalur luar tol dan tidak ada lampu merah, sehingga itu antrian panjang. Nah, disitulah saya dikenalkan oleh orang KBRI yang mendampingi, Pak ini supirnya ini mahasiswa gitu, S3 di bidang generator dan motor listrik, bla bla bla. Pak JK bilang, adik saya Ahmad Kalla lagi buat PLTA. Tapi di Sulawesi, di desa, kata di pedalaman, kalau kamu pengen jalan-jalan ke pedalaman boleh, katanya kan gitu. Lihat dulu. Iya. Wah, saya bilang, perasaan atau enggak? Iya. Wah, kalau Sulawesi itu tanah kelahiran saya, Pak. Saya bilang gitu karena saya lahir di Manado. Oh ya, gitu kan. Lumayan lah, sedikit menjual kan, nyambung lah ya. Oh, itu tanah kelahiran saya karena saya kebetulan lahir di Manado. Tapi pada saat itu juga Pak Aksa Mahmud, beliau kan yang punya Bosowa, beliau juga lagi buat PLTU. Kalau mau yang agak di tengah kota, di Makassar katanya, saya ada PLTU katanya kan. Atau Pak Sofyan Wanandi, saya kalau orang PLN saya banyak kenal, kalau kamu mau masuk PLN katanya. Siapa gitu. Pokoknya banyak tawaran. Iya, tapi saya ya cukup lama lah jadi supir-supir tembak KBRI dengan bapak-bapak pejabat, anggota dewan, ya dirjen lah, apalah gitu ya. Itu basa-basi biasanya ya. Ya kan, mahasiswa ya nanti deh kalau ini ke Jakarta ya katanya ketemu saya gitu. Tapi pas nyampe sekretarisnya, kalau 15 jam apalagi ya gitu. Udah ngebayangin ya. Enggak, ini malah biasanya tuh orang basa-basi, Mbak. Jadi ayo main ke Jakarta ya nanti ke kantor gitu. Tapi pas di sekretarisnya siapa nih gitu. Enggak kenal. Bapak mau ngomong gitu kan. Iya. Ya kan. Nah, tapi qadarullahnya ya seperti tadi saya sampaikan bahwa orang tua saya pengen banget, saya udahlah di Jakarta aja katanya. Karena di Jepang pun ada kebocoran reaktor nuklir waktu itu kan. Dibilangnya bahwa PLTN-nya ada kebocoran gitu kan. Udah kamu Jakarta aja, kalau nggak nanti kamu nyesel anaknya katanya. Nanti anaknya mandul lah apalah gitu kan, terjadi apa-apa gitu. Sampai nego-nego terakhir, karena saya bilang kalau S3 di Indonesia kayaknya masih agak lingkup ruang kerjanya kecil kan gitu ya. Nah, tapi sampai nego kayak tadi bahwa boleh kalau emang mau misi di Jepang tapi cucu di Jakarta katanya. Itu sih namanya ultimatum. Iya, makanya wah, ini bukan negosiasi. Ultimatum ya. Ini bukan negosiasi, ya udah saya bilang
Ya kebetulan ya saya tipe yang agak penurut juga. Ya udah, saya bilang saya akan cari kerjaan di Indonesia. Kalau memang dibutuhkan ya lanjut, tapi kalau enggak mungkin akan coba lanjut di Jepang gitu kan. Qadarullahnya 10 berapa hari setelah itu saya ditelepon sama ajudannya Pak JK. Pak Yadi namanya. Mas Ismet kapan ke Jakarta? Padahal baru saya putusin nih mau balik ke Jakarta. Kenapa Pak? Bapak mau ketemu katanya. Jadi alhamdulillah ternyata serius, baru kali itu saya. Jarang-jarang yang serius nih kan. Ditelepon lagi ya, ditelepon lagi. Kita yang nelpon dulu, Pak saya mau ke Jakarta nih gitu ya. Alhamdulillah sampai saya bilang saya minggu depan saya udah mau ke Jakarta, tapi sehari saya perpanjang SIM dulu karena SIM saya habis, baru nanti saya ke sana gitu kan. Ya udah, alhamdulillah bener ketemu sama adiknya Pak JK, Pak Ahmad Kala. Kebetulan di PLTA Poso waktu itu lagi instalasi mau instalasi tahap pemasangan generator listrik. Nah jadi pas lah gitu. Tapi memang pada saat itu awalnya kakak saya ngingetin bahwa lu kakak juga profesinya sama nih? Enggak, kakak saya, kalau ayah saya masa lalu sebagai engineer, kakak saya, ayah saya di akhir, di keuangan, di finance. Iya, dia bagiannya finance. Ya, nah dia ngingetin, ya lu coba di perusahaan Jepang aja katanya, karena lu punya culture-nya, bisa bahasanya gitu kan, coba. Dan kebetulan beliau punya link dengan Astra Internasional lah gitu ya. Akhirnya saya coba di Astra Daihatsu, asal Autoparts dan sebagainya, dan yang alhamdulillah. Maksudnya coba itu memang bekerja? Coba apply. Oke, masih apply. Dan alhamdulillah diterima. Sehingga saya dulu agak bingung nih, apakah di otomotif atau di energi, di energi. Karena kakak saya ngingetin, ini perusahaan keluarga yang satu ini kan, nanti lu akan kerja dari A sampai Z katanya. Tapi saya pikir, lah ilmu saya malah jadi bisa lengkap gitu. Dan ini kan energi kedepannya pasti dibutuhkan. Sedangkan otomotif pun akan berkembang. Tapi saya ngerasain, setiap saya mau ujian ke arah Sunter, itu macet banget. Kayaknya saya jauh-jauh pulang dari Jepang tambah bikin macet kayaknya. Stres ya? Wah, ini ngebayang nih kalau saya setiap hari kerja harus menghadapi ini gitu kan. Kayak gini, dan saya jualan juga itu mobil bikin tambah macet kan gitu. Iya. Jadi ya udah, saya pikir udahlah. Bismillah saya coba yang energi, dan alhamdulillah waktu itu ditelepon lagi sama Pak JK dan ketemu sama beliau. Langsung ditanya gimana? Mau nggak gitu, dan kapan mau ke Poso katanya gitu. Ini tadi ada yang menarik juga nih masalah mobil. Walaupun kita agak melenceng sedikit tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kan tadinya di awal diproduksi mobil untuk mempercepat kita sampai tujuan, tapi ternyata saking banyak mobilnya jadi macet. Jadi fungsi mobilnya sebenarnya udah nggak sesuai nih. Udah nggak sesuai dengan cita-citanya. Tujuannya untuk mempercepat kita sampai tujuan, cuman malah macet sekarang karena kebanyakan mobil. Iya, makanya jadi ya udahlah. Dan alhamdulillah ya, saya diterima dan bergabung, dan sangat menarik sekali. Karena perusahaan ini, saya sekarang bekerja di PT Poso Energi, itu fokus. Itu dari awal ya jadinya sampai sekarang? Dari awal sampai sekarang kita fokus dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air, gitu. Karena sekarang juga kita tahu bahwa renewable energy, green energy ini kan energi masa depan gitu ya. Dan selama semakin saya geluti bahwa memang ya kedepannya energi ini harus kita optimalkan gitu. Kayak di awalnya Pak Ahmad itu ya, maksudnya kan ini kan zaman dulu ya, tahun berapa itu? Tahun 2011. Oke, 2011 kan belum ada isu-isu net zero emission ya. Jadi betul. Maksud saya, nah waktu Pak Ahmad itu akhirnya decide ya untuk membangun pembangkit tenaga, itu alasannya kenapa ya? Karena waktu dulu belum ada isu-isu itu. Betul, itu menarik sekali memang. Saya juga pernah tanya ke beliau ya. Karena Pak Ahmad Kala ini kan kalau kita tahu perusahaan sebelumnya adalah PT Bukaka Teknik Utama, ya, perusahaan lokal yang bergerak di steel structure, ya, boarding bridge, tower listrik, gitu ya.
Belalai pompa pesawat angguk, itu kan. belalai pesawat gitu kan ya. Nah, itu beliau cerita bahwa Matt, dulu gue tuh sering banget ke Jepang, kata dia. Setiap saya ke Jepang, saya melihat sesuatu di Jepang, misalnya alat pemadam, mobil pemadam. Oke. Saya contek, saya bawa ke Jakarta, saya buat, pasti murahan Indonesia, murahan buatan saya, buatan Indonesia. Nah sekarang, lo lihat, saya sekarang sering ke Cina. Saya ke Cina, saya lihat benda bagus, saya coba buat di Indonesia, masih murahan Cina. Jadi udah susah ngalahin produk Cina ini, luar biasa susahnya katanya. Sehingga beliau berpikir bahwa berarti apa dong yang mau kita jual bisa lebih murah dari produk Cina? Yaitu jualan air dan tanah dan air. Ya kan? Yang modalnya itu di tanah air kita sendiri adanya gitu. Sehingga beliau waktu itu tiba-tiba terpikir untuk wah, industri energi dari air. PLTA ini, karena udah pasti kita akan lebih murah dibanding orang Cinanya gitu ya, karena hampir lebih dari 70% pembangunan PLTA itu adalah pekerjaan sipil. Ya kan, pekerjaan sipil orang lokal, materi-materi pasti lokalan gitu kan, mau besi, mau beton dan sebagainya. Udah pasti nggak akan bisa dikalahin oleh mereka yang dari Cina datang ke sini. Gitu kan. Sehingga beliau berpikir untuk mengembangkan ini. Memang beliau udah dari termasuk pionir lah. Poso Energi ini dari 2005, IPP mungkin yang sekarang IPP terbesar untuk pembangkit listrik tenaga air, Poso Energi itu 515 megawatt yang sudah jadi. Mungkin memang ada beberapa proyek yang besar ya nantinya PLTA, tapi sampai saat ini yang terbesar masih Poso Energi gitu sebagai IPP. Nah waktu pertama kali itu kan, tadi kan kakaknya Pak Ismet kan bilang nanti manajemennya ini agak berbeda kan, makanya disuruh udah kamu inilah di perusahaan Jepang kan dia manajemennya secara profesional. Kalau ini kan perusahaan keluarga. Nah dari pengalamannya Pak Ismet itu gimana? Iya, lelah memang. Gitu. Tapi menarik gitu karena ini barang baru dan juga ya saya lihat bahwa kedepannya ini sangat cukup menjanjikan ya pembangkit listrik tenaga air ini. Ini lelahnya nih yang mana nih? Lelahnya itu semuanya jadi kita ikut. Atau lelah menghadapi orangnya? Lelah bahwa kita jadi diajakin, memang kalau perusahaan-perusahaan Jepang yang sudah mapan gitu kan kita akan belajar satu bidang itu aja ya. Bidang kita aja gitu ya. Malah mungkin kalau kita masang baut aja ya taunya kan gitu ya, nggak tahu yang lain. Kalau di sini enggak. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk banyak belajar gitu ya, mulai dari pembangkitnya sampai ke manufaktur generatornya, terus ngurusin di bagian sipilnya pun kita pun diajak gitu, ke perbankannya. Waktu itu banyak tenaga ahlinya itu masih lokal Kang? Iya, kebetulan alhamdulillah. Banyak ketemu anak-anak UI nggak waktu itu? Kalau level anak UI enggak ya, karena di daerah kata. Ya maksud saya di pedalaman gitu. Maksud saya kan ini bicara pembangkit tenaga listrik ya. Kan maksud saya kan banyak, memang kan ahli tenaga listrik masih didominasi kebenaran kan UI ya. Betul. Makanya saya pikir karena ini suatu yang baru gitu kan, mungkin tenaga ahlinya akhirnya. Ya, memang dulu kita tahu bahwa saya dengar ceritanya ya, karena ini mulai dari 2005, saya baru bergabung di 2011. Nah itu mereka memang sangat kesulitan untuk mencari tenaga ahli di bidang pembangkit, karena ternyata PLN pun sudah lama tidak membuat PLTA. Ya, dari sebelum 2005 itu udah lama. Sehingga kita harus mengundang ahli-ahli dari luar. Waktu itu dari Cina gitu ya, dari India dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang kalau kayak tadi yang ditanya ke saya, lelahnya seperti apa ya? Banyak hal yang karena saya kebayang karena SDM yang nggak ada. Jadi kita ngurusin istilahnya juga. Ya Anda semua yang harus ngerjain gitu kan, karena tenaga ahlinya kan dari luar dan dia kan nggak akan lama kan, paling beberapa saat dia ada di situ. Jadi semuanya istilahnya transfer teknologi lah ya, transfer pengetahuan ke Anda semua. Jadi urusannya nanti Pak Ismet ya semuanya dari A sampai Z jawabnya. Tapi yang menariknya memang Poso Energi ini itu grupnya
beliau ini kan masuk dalam grup Haji Kala ya. Iya. Itu mereka memang ingin mengembangkan SDM lokal. Oke. Itu dari desainnya. Ke teman-teman itu dulu diajak untuk belajar ke Saguling. Beberapa, ini ceritanya karena saya belum gabung. Beberapa engineer muda, sayangnya nggak ada yang UI. Oh. UI dulu Pak Iwa sempat, tapi bukan di pembangkit di sistem pembangkit ini ya. Nah itu karena ini kan nanti penempatannya di daerah dan di tengah Pulau Sulawesi gitu. Terkadang kalau anak kota kan agak-agak susah ya. agak-agak baru sebentar pun udah foto loncat ya bahasanya. Iya. Nggak kuat kalau disuruh jauh-jauh dari kota. Nah ini teman-teman engineer muda dibawa ke Saguling. Terus di sana ada Pak Slamet, beliau manajer di sana mengajarkan. Terus kita coba desain, kita diskusi konsultasi ke konsultan, terus baru kita bangun. Dan engineer pun ini diangkut nih ke site. Okay. Jadi selain ngedesain, kita konstruksi kita ikut. Kadang-kadang sampai ada yang narik-narik kabel pun ikut gitu ya. Lalu setelah selesai commissioning, kami kerjakan sendiri plus kita hire juga dari third party ya. Untuk SLO dan commissioning, tapi itu kita ngerjain gitu sampai akhirnya sekarang OM itu juga orang-orang lokal alhamdulillah, sehingga sampai akhir sekarang operasi PLTA Poso itu mungkin kok sangat sedikit lah menggunakan orang luar gitu, semuanya orang lokal. Ini itu ada rencana lagi membangun pembangkit yang baru? Ya, alhamdulillah dari grup kami itu ada sekarang yang sedang dalam konstruksi 350 megawatt di Kerinci, Jambi. Itu juga PLTA. Secara teknologi itu apa keunikannya kalau PLTA itu? Iya, itu dia sebenarnya PLTA itu gampang gitu loh. Makanya kenapa pada saat itu Pak Ahmad juga berpikir teknologi PLTA ini teknologi lama gitu, nggak high tech, terus juga nggak high risk. High risknya dalam arti misalnya high speed, high temperatur kan enggak gitu loh. Di sini tuh ya teknologi zaman kan dulu ada sungai, kasih motor, kasih kincir air kan itu jadi ya listrik kan gitu aja gitu ya. Cuman dimensinya aja agak gede gitu. Dari pemikiran itu ya. Yang saya lihat beliau, kebetulan Pak Ahmad Kala kan ini, beliau memang kalau menurut saya engineer murni itu beliau gitu ya. Beliau tuh pemikirannya dan juga memang background beliau sebagai alumni dari teknik fisika ya di ITB, itu pikir itu bisa lah gitu. Dan alhamdulillah kita bisa selesai di 2012 akhir untuk Poso yang pertama, PLTA Poso yang pertama kami di 200 mega awalnya. Tapi itu sekarang, udah terpakai semua sekarang? Sekarang 515 sudah terpakai semua. Itu sekarang sepertiga dari Sulawesi bagian selatan. Sulawesi itu kan gridnya terbagi dua, Sulawesi bagian utara dan Gorontalo. Sulawesi bagian utara sama Sulawesi bagian selatan. Bagian selatan ini Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Selatan dan Tenggara itu udah satu grid. Nah itu kami mensuplai sepertiga dari yang mana kebutuhan. Yang selatan? Sulawesi bagian selatan ini gitu 500 megawatt. Dan juga ada di grup kami itu ada PLTA Malaya 90 mega juga. Di itu Sulawesi untuk yang aja. Selatan semua. Sulawesi bagian selatan. Jadi sepertiga ya istilahnya. Sepertiga dari. Nah, kalau yang rencana di Kerinci ini? Nah, kalau yang di Kerinci ini kita 350 megawatt. Saya belum tahu juga beban total di sana ya. Tapi rencananya di tahun depan lah insya Allah kita sudah bisa masuk ke dalam jaringan 350 megawatt. Itu untuk apa? Untuk provinsi Sulawesi untuk enggak, itu kayaknya Sumatera ya. Nanti gridnya masuk ke Sumatera ya. Ke backbone-nya Sumatera. Nah, jadi kalau sekarang ini kan kita masuk ke ini ya, program pemerintah net zero emission. Jadi kalau ini udah berjalan ya sebenarnya. Alhamdulillah, dan portofolio kami sebenarnya kita juga ada beberapa lokasi yang udah siap kita kerjakan juga, tinggal nunggu kalau PLN membutuhkan, siap kita akan kerjakan di daerah Poso juga. Jadi ada PLTA Poso ini di Sulawesi Tengah di dekat Danau Poso sebagai storage alaminya, lalu sungainya ke arah Laut Poso.
itu di situ bisa sampai 1000, iya sekitaran 1000 megawatt lah. Jadi 500 sudah kita kerjakan, di bawahnya mungkin masih ada potensi. Oh, jadi sekitar, studi ininya udah dilakukan ya? Sudah dilakukan, tinggal nunggu PLN buka tender. Oh, buka tender. Nggak, kalau yang Poso ini apakah itu private? Dia jadi private, gimana nih kerjanya? Memang private 100% atau ada kerjasama dengan PLN? Ya, ini PLTA Poso ini PLTA private yang disebut dengan IPP, partner PLN. Oke. Jadi kita jualan listrik ke PLN. Ya. Oh ya, makanya tadi yang siap itu karena nanti kerjasamanya mau seperti itu. Jadi kita sudah lihat ada potensi juga di bawahnya, downstream dari Poso, PLTA Poso yang sekarang kita sebutnya Poso 515 ya. Itu di bawahnya masih ada lagi potensi sekitar 400 mega, 350 sampai 400 mega lah. Nah gitu, kalau PLN membuka tender lagi untuk daerah Sulawesi untuk sebesar itu, mungkin kami bisa. Secara demand-nya memang masih banyak? Maksudnya? Demand harusnya ya, dengan adanya kewajiban para penambang ini untuk membangun smelter, ya kan? Sekarang kan mengekspor barang tambang langsung kan dilarang ya. Makanya sekarang diharapkan berdirilah smelter-smelter. Khususnya di Sulawesi juga tambangnya banyak dan smelternya juga banyak. Enggak, soalnya saya lagi berpikir kalau misalnya kan Pak Ahmad Kala itu sudah mempersiapkan semua kan, sudah tinggal menunggu dari sebenarnya kesiapan dari PLN sekarang untuk ya akhirnya membangun itu. Kira-kira ada kendala apa ya maksudnya? Kalau kita lihat tadi Pak Ismet bilang bahwa kebutuhannya banyak gitu, cuman kok masih belum terlaksana gitu. Itu dia memang yang masih tanda tanya besar ya. Dan sekarang pun yang kemarin terakhir tender dibuka, tapi sekarang tendernya agak unik, dibuka 200 pertama, 200 mega, sedangkan kami potensinya di atas itu, sehingga sekarang jadi modelnya adalah di tender kuota. Ini 200 mega di titik ini, tapi di titik penyulang A misalnya. Nanti ada lagi 200 di penyulang B gitu. Kalau dulu kan tidak, jadi di mana ada yang potensi, nah nanti kita ajukan ke PLN untuk dievaluasi kan gitu ya. Jadi kalau sekarang sistemnya istilahnya pembangkitnya itu didekatkan kepada itu. Sudah ditentukan titik-titiknya. Didekatkan pada si pemakai. Jadi nggak bikin pembangkit yang di satu tempat, nanti tinggal didistribusi gitu. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kami belum bisa nih ikut karena ini yang di sini 200, ini 200, sedangkan potensi kami ada di 350. Sayang kalau kita harus memotong potensi yang ada kan. Untuk ya udahlah buat ikut 200 kita buat jadi 200, padahal di situ ada potensi 350. Nah, kalau sekarang kan dari pengalaman Pak Ismet ya di PLTA itu. Jadi menurut Pak Ismet ini yang dengan program pemerintah Net Zero Emission ini, potensi PLTA itu seperti apa ya maksudnya? Indonesia tapi kita melihat kondisi alam ya. Soalnya gini Pak Ismet, soalnya katanya Pak Ruli, kan saya nanya gitu, Indonesia kan negara kepulauan, maksudnya kan banyak air, saya bilang gitu. Nah kenapa nggak lebih banyak PLTA misalnya gitu. Kalau Pak Ruli itu bilang sama saya, ya PLTA itu sebenarnya kalau mau murah ya itu mengandalkan itu air terjun gitu. Betul. Nah sebenarnya kalau kita lihat potensi dari report dulu di Jepang gitu ya, bahwa dari report peneliti Jepang sebenarnya potensi dari pembangkit listrik tenaga air itu ada sekitar 97.000 megawatt potensinya. Maksudnya studi dia terhadap Indonesia. Gitu. Dan itu memang ya walaupun sampai sekarang kita belum, ya itu kan study desk lah, maksudnya belum akurat banget gitu ya. Even pun kalaupun setengahnya gitu dari itu pun yang bisa kita kerjakan itu masih banyak banget. Sedangkan di Indonesia baru 6% yang dikembangkan dari potensi yang ada gitu. Jadi itu kan sayang sekali untuk hydro ya. Tapi hydronya di sini hydro yang kayak tadi potensi dari air terjun, dari sungai ya, sungai dengan air terjunnya. Mungkin kan juga banyak. Yang waktu Jepang itu memberikan studi dia apa? Dia bicara itu air laut atau memang dia air sungai sih. Air sungai, betul. Jadi dia lihat secara dari peta kan kita bisa lihat ya potensinya bahwa ini sungai ini curam
daerah sungainya nih kira-kira bisa dapat berapa. Nah itu sebenarnya bisa dipelajari dan potensi di Indonesia luar biasa besar, tapi ternyata kalau secara kos itu dengan memproduksi daya seperti itu dengan PLTA, dengan pembangkit misalnya, membangun pembangkit ya saya bicara, bukan itu harganya itu biayanya hampir sama atau apa PLTA itu lebih mahal dengan pembangkit fosil apa gimana? Dengan daya yang produksi dayanya sama ya? Iya, sebenarnya kita PLTA itu emang renewable lah ya. Itu renewable ya, kalau bukan termasuk solar berarti ya, misalnya air dan panas bumi lah. Itu untuk investasi awalnya yang agak sedikit mahal. Tapi nanti pada saat operasionalnya sedikit lebih mahal ya. Oke, masih mau nanya. Nanti sopan aja sedikit, tentunya banyak semua. Makanya kok kenapa nggak? Dia agak lebih mahal dan juga masa konstruksinya agak lebih lama. Jadi 6 tahun gitu kan untuk menyelesaikan dengan kapasitas yang sama. Itu upside-nya apa? Tapi nanti operasionalnya kan airnya udah nggak perlu beli lagi. Sehingga bahan bakarnya mungkin kalau PLTU kita masih harus beli bahan bakarnya, tapi kalau di sini kan sudah enggak. Makanya biasanya pembiayaannya itu di awal kita akan dibayar agak lebih mahal, tapi setelah itu di staging dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Kalau memang harus melihatnya jangka panjang. Kalau dilihat dari jangka pendek ya agak berat. Gitu. Kalau kita bicara dengan maintenance juga durability dari pembangkitnya bagaimana? Lebih parah lagi, lebih keren lagi. Iya, sampai sekarang parah, jadi saya maksudnya waduh lebih mahal lagi maksudnya. Karena pembangkit itu bisa lebih dari 50 tahun. Bahkan gitu. Sekarang PLTA yang 100 tahun tuh ada, karena kan temperaturnya adem, ya kan, cooling-coolingnya itu cuma 50 derajat itu udah syukur-syukur bagus, biasa 40-30 derajat gitu. Terus juga generatornya sendiri speednya itu speed rendah, speed 500 rpm, 300 rpm. Sedangkan kalau yang pembangkit steam turbin itu 1500 rpm gitu, jadi high speed. Belum lagi temperatur buat boiling ya, boilernya, temperatur tinggi, ini kan nggak ada, sehingga perawatannya dalam maintenance-nya dan umurnya lebih panjang. Seperti itu. Ya ini mungkin nanti Pak Ismet diundang ya di acara webinar untuk menerangkan ya, ini menjelaskan lebih jauh lah ya tentang PLTA. Soalnya ya saya juga bukan ahli pembangkit, tapi ya kemarin itu saya cuma nanya ya kan ke Direktur Nusantara Power gitu. Saya bilang, bukankah saya kan hanya sebagai orang awam aja ya. Indonesia itu negara kepulauan, banyak air. Kenapa sih nggak prioritasin itu gitu? Iya, cuman kan tadi kalau Pak Ruli bilang bahwa dibutuhkan adanya yaitu tekanan tinggi itu kan, masih perbedaan tinggi gitu kan, sehingga itu kan jadi punya tekanan yang besar sehingga derasnya mengalir air itu mengeluarkan energi yang besar gitu. Tapi itu saya bilang kalau air laut kan dia bilang landai ya katanya. Iya, nggak ada headnya. Terus kata dia nggak mahal katanya. Saya bilang oh gitu. Cuman kalau sekarang saya tanya Pak Ismet, misalnya kan tadi pemerintah Jepang udah melakukan studi ya dari dia studi kan, walaupun dia studi ya, tapi kan dia udah melihat potensial dari sungai-sungai itu ya. Betul. Kendalanya apa yang paling besar kalau kita mau membangun pembangkit listrik di tenaga air itu? Maksudnya kan karena sungai, biasanya kalau sungai itu kan banyak penduduk kali ya. Kendala yang paling itu apa? Besar itu. Mungkin kalau yang pertama itu bahwa dana investasi di awalnya, karena hampir 70% lebih adalah bangunan air, bangunan sipil air gitu ya, yang itu butuh dana awal yang besar. Lalu nanti kalau dia di sekitaran tadi masyarakat, biasanya airnya kotor, banyak sampah. Ya ini dari pengalaman deh, akhirnya bikin pembangkitnya itu biasanya kan ya di dekat pemukiman, jauh-jauh di mana gitu. Betul. Ada pembangkit yang kebetulan di daerah Toraja yang agak
banyak pemukiman. Tapi kalau kami yang di Poso, alhamdulillah itu baik, airnya bagus sekali karena kita punya natural storage-nya di Danau Poso, sehingga airnya bersih sekali. Gitu. Dan dia berada di tengah pulau di provinsi Sulawesi Tengah. Dia tidak di ibu kota provinsi. Dia ada di tengah-tengah pulaunya gitu, sehingga perkembangan masyarakatnya bukan kota besar seperti misalnya Jawa Barat. Pesat, gitu ya? Kayak di Jawa Barat misalnya PLTA-nya jadi tempat sampah kan gitu ya. Nah kalau di sana alhamdulillah masih bersih dan bagus sekali. Nah yang kayak gitu. Kendala yang kedua sampah ya. Yang ketiga itu mungkin ada lamanya pengaruh, konstruksi. Memang Nanti di dalam itu operasional. Ya, betul. Kalau misalnya airnya ya itu tercemar. Iya, airnya tercemar, Jadi harus bikin itu dulu trash rack. Ya, kita bawa penyaring di depannya, kita siapin alat pengangkatnya, sampahnya gitu ya. Apalagi kalau di kota-kota yang agak besar sampahnya juga nggak kira-kira tuh sampah plastik. Karena kalau kelamaan tersumbat, airnya tekanan airnya kan melemah gitu. Jadi dalam waktu kita mau bikin pembangkit itu apakah ini pada kenyataannya ya kita kan punya situasi ideal ya, tetapi kan ternyata kalau kita melihat tadi kondisi sungainya, arus sungainya akhirnya ya terpaksa ya harus di sini, kita nggak bisa ngambil sungai yang lain misalnya. Betul, iya. Nah, kan kayak gitu kan jadi harus diperhitungkan nanti ya kondisi airnya itu. Itu masuk ke dalam saat kita mendesain sebuah PLTA bahwa di mana lokasi yang baik, karena itulah kekhasan dari PLTA. Dia nggak bisa seenaknya kita mau taruh di mana, mungkin kayak PLTU ya. Kita cari aja di pinggir laut, ya kan? Kita beli tanah kotak, lalu kita buat susun kayak Lego kan gitu ya, alat-alatnya jadi PLTU. Tapi kalau kita kan nggak, kita karakter sungainya, daerahnya itu spesifik dan nggak bisa langsung copy paste dari satu PLTA ke PLTA lain, kecuali pembangkit powerhouse-nya misalnya itu kan sama, tapi sistem waterway-nya udah pasti beda. Ya itu yang harus akhirnya sungainya ada, tapi kita akhirnya harus datang ke sana juga ya, harus melihat kondisi juga ya, kayak tadi ya, efek dari kalau banyak padatnya pemukiman, jadi kita harus akhirnya menambahkan suatu tahap yang sebelumnya ya, yang tadinya nggak perlu kalau airnya jernih kan, akhirnya kita ada satu tahap yang harus kita lalui lagi gitu ya, unik. Nanti Pak Ismet kita undang di webinar untuk membicarakan ini ya Pak. Siap. Karena di webinar bukan hanya ahli-ahli, tapi juga kita mau acara ini untuk semua lah. Sharing pengalaman juga ya. Pengalaman gitu. Siap, insya Allah. Kita berharap gitu ya, kalau dulu zaman-zaman dulu itu kan bisnis itu terpusat pada financial. Ya kan? Nah, waktu sekarang kita lihat bahwa adanya isu ya kan, energi terbarukan itu kayaknya sedikit bergeser nih Pak. Oh iya, benar. Jadi industri pembangkit listrik itu menjadi sesuatu suatu peluang yang terbuka ya, yang besar sekarang untuk para masyarakat untuk memilih sebagai nanti masa depannya ya, membangun masa depan. Oke, makasih. Ada lagi Pak pengalaman-pengalaman yang mau disampaikan? Wah, banyak, bisa sampai besok pagi ya. Oke, Pak Ismet, yang sesi terakhir kita bicara kan Pak Ismet juga sebagai asesor di LSK Gatrik UI. Kesan-kesan dan pesan-pesan kepada Gatrikers di Indonesia. Siap. Ya, saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Pak Direktur ya, Bang Wing, untuk bergabung di asesor LSK ini. Ya, saya sih dengan sangat menarik sekali karena di situ kita bisa berbagi pengalaman juga. Kita juga belajar dari mereka-mereka, karena mereka yang datang pun mereka yang sudah punya kualifikasi, sudah punya pengalaman. Nah, sehingga di situ kita bisa sharing ilmu sambil melihat kemampuan mereka kompeten atau tidak di dalam keahliannya kan, seperti itu ya. Mungkin bisa diterangkan sedikit apa yang beberapa jenis assessment yang dilakukan oleh LSK? Iya, LSK kita alhamdulillah lumayan lengkap ya, karena dari asesor
utamanya ada asesor madya, asesor muda. Saya masih muda nih, masih asesor yang Walaupun muda putih ya. semua, maksudnya lagi promo, walaupun putih tapi bukan Walaupun tua. putih. Oke. Kalau orang-orang awet tua, awet muda, kalau saya awet tua. Jadi dari sekarang udah tua. Jadi Tapi nggak tua-tua nanti. iya, gitu. Jadi saya di asesor muda. Di kita di Kagatrik ini alhamdulillah kita punya asesornya sampai yang utama ada ya. Oke. Asesor utama, madya dan mudanya. Lalu di sini kita asesornya di bidang pembangkitan ada, Oke. di bidang distribusi juga ada, Oke. transmisi dan distribusi. Oke. Lalu ada juga di pengguna IPTL ya, pengguna tenaga listrik. Nah, kita lengkap semuanya. Di situ tempat berkumpulnya para alumni UI dari berbagai bidang, yang khususnya di tenaga listrikan, ya itu bergabung. Itu yang buat seru ya. Jadi kita ketemu dengan senior-senior yang udah jauh-jauh gitu ya. Jauh. Nggak jauh-jauh amat ya dari kenapa. Kamu sama saya juga jauh loh ternyata. Iya. Jadi kalau biasanya kalau kita bicara kegiatan alumni ya akhirnya ngumpul-ngumpul aja. Iya. Tapi ini sesuatu terobosan ya, dari suatu kumpul-kumpul akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan juga akhirnya terus ya menjadi wacana untuk saling menggali ilmu ya. Iya, betul. Jadi istilahnya generasi yang tua gitu kan, akhirnya juga banyak belajar dari generasi muda, karena kan ya tua maksudnya kan udah pensiun, tapi dan generasi muda juga belajar, dan akhirnya terjalin lah suatu keluarga yang akrab ya. Kan biasanya kan kita juga kalau udah selesai ya selesai saja gitu. Iya, dan yang biasanya kalau yang kita dengar kabarnya nanti yang ini meninggal. Dan kalau ngumpul ya makan-makan pembahasannya gitu-gitu, aja ya. makan-makan selesai gitu ya. Kalau ini luar biasa, dari berbagai, ada yang dari pemerintahan gitu, ada yang dari PLN, ada yang dari swasta gitu ya, kumpul kita selain kayak tadi bergerak di asesor. Nah, kegiatan-kegiatan yang itu ya, kayak webinarnya yang luar biasa itu, mungkin semangat Pak Jiteng ya, kita belajar dari almarhum beliau yang sampai detik terakhirnya pun masih sebagai pembina ya. Pembina kita, dan ya semangat belajar beliau ya, beliau pun dari ilmu para orang-orang yang anak-anak muda, beliau nggak malu untuk saya belum paham karena yang kan ini. Mungkin waktu di masa beliau belum ada masalah itu kan. Beliau kupas dan ya sangat menarik ya, luar biasa. biasa. Jadi sebenarnya membangun suatu kesempatan kerja ya juga ya kepada nanti ya nggak KKN tapi kalau ini ya. jangan dibilang KKN, tapi paling tidak lah. melestarikan, ya kan? Ya. Karena kan bisa aja di satu keluarga akhirnya nggak ada sama sekali bawang putih. Kalau ini kan dengan adanya keagraban seperti ini, jadi kayak saling titip menitip. Iya. Jadi kalau saya punya anak Pak titip ya. Ya mudah-mudahan. Makasih Pak Ismet ya atas sharingnya ya, Gatrikes Indonesia. Sampai sekian pertemuan kita, pembicaraan kita, dan saksikan nanti di webinar harinya dan juga jamnya itu di website. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.